Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Baitur Rahman Sambiringi Ampel yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal solih kita sebagai bekal perjalanan kita yang hakiki di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal solih yang sudah kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita memohon ilmu yang bermanfaat, memohon dimudahkan beramal solih, dan memohon agar kita semuanya kelak diwafatkan dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahlan. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita lajengaken anggenipun ngaos surah Al-Ahzab ayat yang ke-21.
Masih tentang kisah perang Ahzab, perang antara umat Islam menghadapi kumpulan dari barisan orang-orang kafir Quraisy dan juga dari kalangan orang-orang munafik. Ayat yang kita bahas injing menika ayat 21. Ayat ini masyhur, sampun terkenal di kalangan umat Islam. Wabil khusus ayat ini sering disampaikan di acara-acara pengajian akbar yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tentang Isra Mi'raj. Ayat ini sangat terkenal. Mari kita lihat lebih mendalam ayat 21 dari surah Al-Ahzab dengan harapan mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dan dengan pertolongan Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita dimudahkan untuk mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad dan sungguh kana telah ada lakum bagi kalian fi rasulillah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir utawi hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak. Di antara nikmat besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita hamba-hambanya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ini nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah, karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan juga rasul tersebut mensucikan mereka. Masya Allah, ini nikmat yang besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insan terbaik, memiliki budi pekerti yang paling luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah pun dalam surah Al-Qalam ayat 4 memuji Rasul dengan berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas budi pekerti yang agung, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Begitu juga petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Dalam hadis Muslim nomor 864 yang tadi kita sebutkan di muqaddimah,
Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul yahuda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya sebaik-baik berita, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah inggih menika Al-Qur'an yang pagi ini kita kaji. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan. Ingat, dalam urusan agama. Ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, setiap kesesatan di dalam api neraka. Masya Allah. Maka kaum muslimin, dengan penjelasan ini, dalam pandangan kita seorang mukmin mukminah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan utawi uswatun hasanah. Dalam semua keadaan Kanjeng Nabi, semuanya, kecuali dalam hukum-hukum yang di situ dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi sudah kita bacakan ayatnya Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walaupun ayat ini turunnya ketika perang Ahzab, tetapi hukumnya umum. Karena kaidah mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya, bukan pengkhususan sebabnya. Bukan, tapi keumuman lafadznya. Jadi ayat ini bersifat umum. Ayat ini berlaku, ayat ini meliputi keadaan kapan saja, dalam masalah apa saja. Ya. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan ketika menafsiri ayat ini, apa kata beliau? Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pondasi. Ayat ini merupakan pondasi yang besar dalam kita bertaassi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, ya. Ini pondasi atau dalil yang agung dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap atau semua perkataan, perbuatan, keadaan beliau. Ya. Masya Allah ya. Lalu kata Ibnu Katsir lanjutkan, walihada, oleh karena itu umiron nasu bitta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Oleh karena itulah kita diperintahkan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Ahzab. Dalam hal apa? Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharihi al-faraja min Rabbi azza wa jalla. Kata beliau, kita diperintahkan meneladan Nabi dalam peristiwa Ahzab, yaitu dalam kesabaran, dalam musabarah, usaha untuk terus bersabar, dalam istiqomah, dalam perjuangan dan penantian Nabi terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu kata Ibnu Katsir,
Beliau mengatakan, sholawatullah wassalamuhu alaih daiman ila yaumiddin. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi selamanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, beliau juga menjelaskan seluruh ulama usul, ulama fikih berdalil dengan ayat ini, menggunakan ayat ini untuk berhujjah dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal bahwasanya umat Nabi itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hukum, kecuali perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil syariat sebagai kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan uswah itu ada dua, ada uswatun hasanah, ada uswatun sayyi'ah. Ada teladan yang baik dan ada teladan yang buruk. Uswah hasanah, teladan yang baik tentu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa saja yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang menapaki jalan yang akan mengantarkan menuju kemuliaan, menuju keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menentukan keselamatan dia saat melewati Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus di atas punggung api neraka. Nah, sekarang menentukannya. Ya, itulah hukum dari Allah. Untuk bekal dunia, ya sekarang kita menyiapkannya. Untuk bekal akhirat juga sekarang kita menyiapkannya. Sebab nanti dari kiamat yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Kalau sekarang yang ada baru amal, hisab belum ada. Ya. Maka kaum muslimin, monggo kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah mengambil uswah sayyi'ah. Uswah sayyi'ah, teladan yang buruk. Seperti ucapan orang-orang kafir ketika diajak untuk mengikuti jalan Allah dan Rasulnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Apa jawaban orang kafir? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati mbah-mbah kami, nenek moyang kami menganut satu agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak nenek moyang kami. Ini jawaban orang kafir. Ketika diajak kepada kebenaran, jawabannya itu, cukup bagi kami leluhur kami. Nah, masya Allah. Maka kaum muslimin, orang yang mengikuti uswah hasanah inggih menika mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan taufik ini, yaitu mengikuti Kanjeng Nabi, adalah yarjullah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengharap rahmat Allah wal yaumal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat. Jadi kita orang beriman tuh sangat mengharapkan rahmat Allah dan berharap segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu besar janji yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas keimanan dan wafat di atas keimanan pula. Allahumma rzuqna husnal khitam. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita meninggal di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, tentang praktek nyatanya. Praktek nyata kaedah dari ayat ini. Kaedah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kan sudah menjadi sebuah kaedah ini.
sebuah kaidah fikih, sebuah kaidah hukum yang maton ya dalam agama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempraktekkan ayat ini, mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, hadis itu berfungsi untuk bayan, tafsir bagi ayat. An Urwah, dari sahabat Urwah radhiyallahu an, qala dakhalat imra'atun Utsman bin Maz'un. Istri Utsman bin Maz'un masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Khawlah binti Hakim itu namanya. Jadi nama istri Utsman bin Maz'un adalah Khawlah binti Hakim. Dia masuk ala Aisyata, menemui ibunda Aisyah, wahia ya badzatul hay'ah. Sedangkan ya ibunda Aisyah sedang memakai pakaian seadanya. Fasa'alatha, lalu dia bertanya kepada ibunda Aisyah, ma sya'nuki? Ya, ma sya'nuki? Kenapa engkau ini? Ada apa denganmu? Faqalat, lalu Khawlah mengatakan, zauji yaqumul laila wa yasumun nahar. Suamiku itu kalau malam sholat sepanjang malam, kalau siang puasa. Jadi begini sholat full, nggak disentuh istrinya. Siangnya puasa, ibadah terus sampai bojonya itu, istrinya itu terbengkalai, seperti nggak bermanfaat, nggak digunakan. Lalu Aisyah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat Aisyatu dzalika lahu. Lalu Aisyah menceritakan yang dialami oleh Khawlah binti Hakim. Setelah mendengar yang diceritakan Aisyah, Nabi pun menemui Utsman bin Maz'un. Apa kata Nabi? Ya Utsman, innar rahbaniyah lam tuktab alaina. Sesungguhnya kependetaan itu, kerahiban itu enggak ada dalam agama kita. Afama laka fi uswatun, akama laka fiyya uswatun, fa wallah inni akhsyakum lillah wa ahfadzukum lihududih. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman, ya, apakah engkau belum mendapati pada diriku uswatun hasanah bagi dirimu? Nah, maka dari hadis ini kita tahu kita supaya menjadikan Nabi uswah. Ya, apakah kamu tidak melihat suri teladan dalam diriku? Nah, seperti itu. Aku itu Utsman, orang yang paling takut kepada Allah, akhsyakum lillah, daripada kamu. Aku orang yang paling menjaga hukum-hukum Allah di antara kalian. Tapi aku juga ya puasa, ya sholat malam, tapi juga berhubungan suami istri, ya, juga menafkahi istri. Jadi begitu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Perhatikan kaum muslimin, betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati sahabatnya. Ya. Dia datang kepada Utsman dengan mengatakan, sesungguhnya kependetaan tidak diwajibkan atas kita, enggak ada dalam syariat kita. Ya. Bukankah pada diriku terdapat uswatun hasanah? Masya Allah. Maka perhatikan di sini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang sengaja menelantarkan istri mereka? Ditinggalkan khuruj, keluar, meninggal istrinya 40 hari, bahkan ada yang 3 bulan nggak pulang. Alasannya dakwah, alasannya mengurusi umat. Kanjeng Nabi juga berdakwah, tapi beliau tetap memberikan hak keluarga, keluarga. Maka kaum muslimin, jadikan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik uswah.
Kemudian dalam hadis yang lain, sahabat Ubaid bin Khalid Al-Muharibi radhiyallahu an berkata, "Inni labisuq Dzil Majas." Aku pernah berada di pasar Dzul Majas ala burdah li malha. Ya, yang aku memakai ya burdah, ya itu memakai ya, apa itu semacam selimut ya, burdah semacam selimut yang bergaris-garis hitam ya, dan bergaris putih. Yang selimut itu jeleret atau narik sampai di bawah mata kaki. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irfa' izaroka." Angkat sarungmu, angkat kainmu. Fa innahu abqa wa anqa. Sebab itu ya lebih awet dan lebih bersih. Biar enggak kena kotoran, kan begitu. Fanadhartu, lalu aku melihat siapa yang ngomong tadi. Ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu fa idza izarahu ila ansafis saqaihi. Lalu aku melihat Nabi, ternyata sarung Nabi itu sampai ke pertengahan betis Nabi. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Masya Allah ya. Lihat, sahabat ketika diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung patuh. Begitu juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Nah, bahkan Muawiyah tidak malu ketika beliau diingatkan oleh Ibnu Abbas junior yang jauh usianya. Ya, Muawiyah diingatkan ketika dia mencium semua ya pojok-pojok Ka'bah ketika haji, dicium semua. Ya, mulai dari ya Hajar Aswad, Syam, ya rukun Yamani, dicium semua. Lalu kata Ibnu Abbas, "Wahai Muawiyah, aku haji bersama Nabi bukan begitu caranya. Jangan dicium semuanya." Ya. Kemudian Muawiyah pun mengatakan, "Iya, kamu yang benar, saya yang salah." Sejak itu beliau ya tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, ya, yaitu mencium semua pojok dari Ka'bah. Masya Allah. Padahal beliau seorang sahabat senior, penulis wahyu di zaman Nabi masih hidup. Beliau juga periwayat hadis, ya. Bahkan beliau juga seorang khalifah, penguasa. Namun ketika diingatkan, beliau langsung ya tunduk kepada kebenaran, tidak sombong. Padahal beliau pejabat khalifah di masa itu. Masya Allah. Nah, maka kaum muslimin, ini yang kita harus ikuti, harus kita teladani. Nah, begitu juga praktek para ulama. Ya, para ulama dalam kehidupan mereka juga mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Imam Malik rahimahullah, diceritakan oleh Sufyan bin Uyainah. Imam Malik didatangi seorang laki-laki, lalu dia ditanya, "Wahai Abu Abdillah, dari mana aku memulai ihram? Kalau aku ihram dari mana aku memulai?" Nabi menjawab, "Dari Dzul Hulaifah, tempat berihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berarti dia tinggal di Madinah ya, mau ke Mekah. Lantas laki-laki tadi berkata, "Aku saja ini pingin ihram dari masjid di dekat kubur saja." Ya. Lalu Imam Malik berkata, "Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir musibah akan menimpamu." Lantas orang tadi bertanya, "Musibah apa yang akan menimpa saya?" Lantas Imam Malik mengatakan, "Apakah ada musibah yang lebih besar dari anggapanmu bahwa engkau merasa meraih keutamaan yang tidak dapat diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi perbuatan kamu itu yang menganggap baik perbuatan kamu dengan harapan dapat pahala yang banyak, ternyata menyelisih Nabi. Apakah perbuatan kamu itu kamu anggap lebih baik dari perbuatan Nabi? Nah, tidak. Ya. Maka Imam Malik membacakan surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri ang tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul
takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini harus kita waspadai. Ya, kita jangan sampai menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kaum muslimin, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini kita lebih cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Bahkan ya sebagai pesan yang sangat ya, kuat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri sebagai seorang tabi'in saking kuatnya dalam berpegang kepada sunnah Nabi, beliau mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Jika engkau mampu menggaruk kepala sesuai dengan dalil, maka lakukanlah. Sampai urusan ya ngukur sirah ya, ngukur endas itu sampai seperti itu. Kalau bisa ada dalil, lakukan. Makanya sahabat itu luar biasa, sangat kuat dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wal yaumal akhir. Liman itu sebagai badal menggantikan lakum, sehingga ayat ini maknanya liman kana ya, bagi orang yang mengharap pahala dari Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Mengharap Allah artinya apa? Mengharap pahala dari Allah. Wal yaumal akhir, dan ganjaran pada hari akhir. Nah, begitu. Sehingga disebut dengan ya akhir karena saat itu tahap terakhir dari kehidupan kita dan tidak ada hari lagi setelah hari itu. Adapun hari-hari dunia terus berputar, berganti. Terus sampai kita mendekati kematian. Maka jangan panjang angan-angan. Dan jangan lupa wa dzakarallaha katsira, dan perbanyak mengingat nama Allah. Perbanyak mengingat Allah. Zikir di sini bersifat umum. Ya, zikir bersifat umum. Ya, bisa zikir dengan anggota tubuh, yaitu mengerjakan perintah, menjauhi larangan, menggunakan anggota tubuh untuk menolong saudara kita, menahan mata tidak melihat yang haram karena Allah. Bisa zikir dengan lisan, memperbanyak tasbih subhanallah subhanallah atau takbir Allahu akbar, atau digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati, penuhi hati dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kebesaran Allah. Jangan dipenuhi dengan yang lain. Dan zikir bisa dalam berbagai kondisi. Ya. Kecuali di tempat yang kita dilarang zikir, seperti di kamar mandi sedang buang air misalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh. Ciri-ciri ulul albab Bapak Ibu, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Mereka memikirkan kebesaran Allah tentang penciptaan langit dan bumi, termasuk bagian dari zikir. Bahkan subuh ini Anda juga berzikir, bahkan menuntut ilmu, zikir yang paling besar. Zikir yang paling besar. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka kaum muslimin, ini nikmat yang besar. Apalagi ini bulan Rajab, bulan suci, bulan haram, ya, yang mana amal soleh dilipat gandakan, amal keburukan secara kualitas siksaannya makin pedih. Lanjut, walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan, yakni pasukan Ahzab, pasukan yang bersekutu-sekutu, qalu, mereka mengatakan, hadza, ini loh, ma wa'adanallahu wa rasuluh, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya.
wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dados para jamaah, orang beriman itu semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, semakin yakin ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman lantas gak diuji? Enggak, pasti akan diuji kita, pasti akan diuji. Dan semakin tinggi puncak keimanan kita, semakin tebal keimanan kita, maka ujiannya semakin berat. Ketika sahabat bertanya, ya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Asyadun nas balaan. Apa jawaban Rasul? An-nabi. Pertama para nabi, summa solihun, lalu orang-orang soleh, summal amsal fal amsal, lalu yang berikutnya. Nah, jadi semakin Anda soleh, semakin Anda kuat keimanannya, maka ujian semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Nah, maka kaum muslimin sing sabar, yang sabar ya. Dan ini berat, memang berat. Mereka orang beriman ketika melihat pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 pasukan, ya. Padahal mereka sebelumnya sudah bersusah payah mencurahkan segenap tenaga dan harta untuk menggali parit selama kurang lebih 7 hari sebagai bentuk pertahanan. Jadi menggali parit itu 7 hari Pak, seminggu ngeduk parit semua sahabat itu ya, seminggu. Lalu datanglah 10.000 pasukan. Ketika melihat itu makin mantap. Dalam surat Ali Imran dikatakan ya, ketika mereka melihat pasukan yang begitu besar, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah ya, sebaik-baik pelindung dan penolong. Masya Allah. Nah, inilah ucapan kita kaum muslimin. Dan inilah sikap kita. Ya, ketika melihat ujian yang begitu berat, kita kembalikan kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Ya Allah gak sayang sama saya sudah padang sholat, padang ngaji, kok sih dicoba begini begitu, gak mari-mari. Naudzubillah, jangan kaum muslimin. Justru itu tanda Allah cinta sama Anda. Anda diberi ujian-ujian, ya, Anda diberi cobaan-cobaan. Ya. Nah, jadi waktu itu berat sekali. Nah, kemudian kaum muslimin, minal mu'minina rijal, di antara orang-orang beriman itu rijalun, ada orang-orang sadaqu ma'ahadullah alaih, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kan kita sudah berjanji kepada Allah ketika kita bersyahadat, bahkan ketika dalam ya, rahim ya, bahkan ketika kita jauh sebelum diciptakan. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bala, betul ya. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang gugur ya, syahid. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Nah, Masya Allah. Jadi kematian bagi orang beriman itu nikmat. Maksud saya mati syahid ya. Jadi bagi orang beriman itu semuanya baik, termasuk mati mendadak. Bagi orang beriman itu baik ya, tapi bagi orang kafir tidak baik. Kenapa? Belum sempat taubat, kan begitu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak bisa mengubah janjinya. Masya Allah ya. Jadi ayat ini kaum muslimin menjelaskan tentang perbandingan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Jadi Allah jelaskan di sini ada dua kelompok yang telah berjanji kepada Allah dan
ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua kelompok ini yang satu menepati janjinya, yaitu orang beriman, para sahabat. Yang satu tidak menepati janjinya, siapa? Orang-orang munafik. Sebab mereka berkhianat. Mereka berkhianat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang disebutkan dalam ayat ini adalah diantaranya para sahabat yang waktu itu ketinggalan perang Badar. Karena Nabi cuma membawa 313 orang. Sebab Nabi nggak niat perang, tapi hanya untuk mengambil harta sahabat muhajirin yang disita oleh kafir Quraisy. Itu tujuannya, mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Lah kok ternyata terjadi perang. Maka sahabat itu menyesal. Loh kok gak dijak aku? Kok gak woro-woro ada perang? Memang Nabi gak niat perang waktu itu. Cuma berniat mencegat kafilah dagang untuk mengambil harta kaum muslim, itu aja. Lah kok ternyata perang. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar itu berjanji, ketika ada perang akan menjadi orang terdepan yang akan berjihad. Nah, itu janji mereka. Dan ini mereka menepati ini. Namun di satu sisi ada yang tidak menepati, itu orang kafir, orang munafik. Orang munafik. Nah, begitu. Masya Allah ya, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ketika terjadi perang Uhud juga demikian. Lihat contoh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang gak ikut perang Badar. Dia berjanji, kalau nanti ada perang lagi aku akan menjadi orang terdepan yang berjihad. Akhirnya apa? Betul ya, dia berperang mati-matian dengan banyak luka, membunuh banyak orang kafir. Lalu dia mengatakan, sungguh aku mendapati larihil jannah ajiduha duna Uhud. Aroma surga itu ada di arah gunung Uhud. Faqatala hatta qutil, lalu dia berperang sampai terbunuh. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Fawujida fi jasadihi bid'un wa samanuna min baini darba wa ta'na wa ramyah. Didapati pada dirinya ada 80 tempat bekas sabetan pedang, bekas tusukan panah, bekas tombak. Sampai gak dikenali lagi, ini sopo iki. Akhirnya saudarinya perempuan yang mengenali dirinya dengan ciri-ciri yang ada pada jarinya. Jadi dia itu punya jari yang ciri di situ yang dimiliki olehnya. Oh, ini saudaraku, ini ada ciri pada jari yang dimilikinya. Nah, begitu. Saking banyaknya luka yang dialami oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi orang beriman ketika ada panggilan jihad itu mereka semangat, Pak. Semangat. Ya. Bahkan sering kita mendengar yal ishkariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu kan prinsip orang beriman. Nah, itu prinsip orang yang beriman. Begitu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dai pertama umat Islam. Ini kan belum ikut perang Badar karena nggak tahu. Padahal ini sahabat yang mulia ini, lalu ikut perang Badar, perang Uhud, lalu mati. Saking miskinnya beliau itu sampai baju pun terbatas. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahash, dan sahabat yang lain. Mereka lah orang-orang yang berjanji untuk berjihad di medan jihad pertama kali ketika ada jihad lagi. Ternyata betul pas perang Uhud mereka buktikan janji mereka. Dan wa minhum yang tadir, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Jadi ada yang enggak mati-mati. Seperti siapa? Khalid bin Walid, panglima perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Uhud dia kan dapat hidayah masuk Islam. Itu perang berkali-kali enggak mati-mati. Sampai akhirnya di masa khalifah berikutnya beliau pun wafat di atas kasur. Dan ketika dimandikan jenazahnya, hampir tidak didapati pada tubuhnya
melainkan bekas luka, sayatan pedang, ya, tusukan tombak, dan juga anak panah. Hampir pada tubuhnya ada itu semua. Ternyata mati di mana? Di atas kasur. Artinya apa? Ini takdir Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belum waktunya mati, walaupun Anda ditabrak kanan kiri, ya gak mati. Dibom gak mati. Tapi kalau sudah takdirnya mati, di tempat tidur akan mati juga. Maka jangan takut. Yang penting Anda bismillah, perbaiki diri, husnudon kepada Allah. Mudah-mudahan ya, jamaah diberi kesabaran, keistiqomahan terus di atas ketakwaan, keimanan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak merubah janji mereka. Ya. Jadi walaupun sebagian sahabat ada yang berjanji kepada Allah dan Rasulnya, mereka terus berusaha menepati janji. Ya. Dan sebaliknya orang munafik, ya, Allah firmankan tentang mereka dalam surat Al-Ahzab yang dulu kita bahas, walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula, surat Al-Ahzab ayat 15 yang dulu kita bahas. Jadi ayat ini masih ada kaitan dengan sebelumnya. Dan sungguh mereka orang-orang munafik sebelum itu telah berjanji kepada siapa? Kepada Allah. La yuwallunal adbar. Janji mereka apa? Kami tidak akan kabur dari peperangan. Ini janji mereka. Padahal sebenarnya apa? Ketika perang terjadi, yaitu perang Uhud, mereka orang pertama yang kabur dari medan jihad. Belum nyampe Uhud sudah balik. Yaitu ada 300 orang waktu itu. Balik mereka. Sehingga pasukan Nabi tinggal 700. Begitu juga ketika perang Ahzab, mereka berkhianat. Sehingga Nabi menghadapi 2 serangan dari luar dan dari dalam. Jadi kaum muslimin, itulah orang munafik. Ciri mereka memang nulayani janji. Ya. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji nulayani janji. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga semakna dengan surah At-Taubah ayat 75 hingga 77. Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, la in atana min fadli. Apa janji mereka? Kalau kami diberi kelebihan harta, diberi karunia, lanas soddaqonna, kami pasti bersedekah. Maklum Pak, orang kalau masih miskin kayak gini biasanya. Wah, aku lak sugih tak sodako, lak sugih tak wakaf, lak sugih tak haji tak umroh, lak aku sugih wong tuaku tak mulyake. Ternyata pas diberi sugih lali Pak, sumbangan Pak, bangun masjid, waduh, akeh kebutuhanku, wah macam-macam. Pak, bapak ibu gimana? Waduh, aku macam-macam. Umroh, gak umroh. Saya punya kenalan. Dulu ketika masih babat Pak, dari awal itu sepedaan jelek Pak. Kemana-mana itu nelongsol lah Pak. Pas sekarang sukses Pak, sekarang kaya dia Pak. Mobilnya aja itu ada 2, Fortuner sama Innova Reborn. Terus punya 1 lagi Ventaris. Rumahnya ada 3, rukonya ada 2. Sugih Pak. Saya ingatkan, saudaraku, cirine dikit lak wis sugih pengen umroh, ayo umroh. Waduh, aku alasan tok sampai sekarang gak berangkat. Dan dia tuh tiap 4 tahun ganti mobil Pak. Tiap 4 tahun ganti mobil. Masya Allah ya, kurang sugih ya Pak. Nah, Anda mobil 1 gak ganti-ganti kan? Dia kan dulu pertama keluar mobilnya beli Mobilio. Ya, kemudian keluar ganti lagi sampai sekarang, sampai terbaru itu keluar lagi, beli lagi. Nanti 4 tahun sudah nggak nyaman, beli lagi. Itu gaya hidupnya. Ya. Setiap malam spa di hotel, dipijiti spa, mandi air hangat dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Tapi ternyata diajak kebaikan sulit. Beda dengan dulu ketika masih
miskin. Masya Allah. Ini banyak terjadi kaum muslimin. Ada istilah apa? Kacang lupa akan kulitnya. Ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak. Mudah-mudahan jamaah dijauhkan dari ini. Nah, makanya kaum muslimin lihat, ini orang munafik kayak gitu. Ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, wallahi kalau kami kaya tak sumbangkan kepada Islam." Itu kata mereka. Bahkan walanakunanna minas solihin. Kami kalau sudah kaya akan jadi orang soleh. Nah, ternyata apa? Falamma atahum min fadlih. Ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, mereka jadi kaya sudah. Bakhilubi, mereka medit, Pak. Bakhil ya, dengan karunia Allah. Enggak mau kayak Qarun. Ketika masih miskin, puateng, Pak, kemana-mana ada Nabi Musa ada Qarun. Dimanapun ada Nabi Musa ada Qarun. Karena kebetulan masih saudara, sepupu, anak dari paman Nabi Musa. Sampai akhirnya Qarun minta didoakan supaya kaya. Musa sudah mengingatkan Nabi Musa, "Saudaraku, jangan. Nanti kalau kamu kaya, kamu nanti lupa daratan." "Enggak, saudaraku, aku kuat imannya. Aku kan murid kamu." Memantapkan. Ya wes kalau gitu, didoakan oleh Nabi Musa. Dan itu sudah berjanji, kalau saya kaya, jangan lupa utus muridmu ambil zakat ke rumah saya. Itu kan pesan Qarun sebelum kaya. Sakuring sugih. Pas sugih, Pak, datang murid Nabi Musa. "Wahai Qarun, kami diutus Nabi Musa mengambil zakat." Ternyata apa? Menolak. Enggak mau. Enak saja ngambil zakat. Ini hartaku tak dapatkan karena susah payah, karena jerih payahku, karena kecerdasanku. Ya. Qarun, terbukti ucapan Nabi Musa. Maka kaum muslimin sama dengan orang munafik. Falamma atahum min fadli, ketika mereka diberi karunia, bakhilu bi, mereka medit. Wa tawallau, dan berpaling, wahum muridun, ya, mengingkari janji mereka. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumin yalqaunahu bima akhlaqullah. Ya, kemudian akhirnya apa? Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Sampai mereka menghadap Allah, mereka tetap tidak menepati janji dan mereka selalu berdusta. Itu orang munafik, Pak. Selalu berdusta. Pelajaran apa yang kita ambil kaum muslimin? Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji kita. Sebagaimana para sahabat ketika mereka berjanji, maka mereka menunaikannya, dan balasannya Allah pun memuji mereka semuanya. Naam. Baik, itu dulu kita akhiri. Belum bunyi tadi ya? Kurang 1 menit. Ya, monggo yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Oh, mundur. Oke. Kebanyakan orang yang menduk atau bisa kita mau sabda itu bagaimana baca hadis Nabi waktu bangun Masjidil Haram, sholatnya kan beramai dengan berpakaian. Nah, habis itu sabdai karena kena debu, kena debu. Nah, 3 kali balik. Jadi kebanyakan sekarang banyak yang besar itu tidak tahu. Berdoa sama sabda. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kebiasaan yang kita saksikan di masyarakat, ya, mengusap wajah, ya, selepas berdoa, itu rutin kita dapatkan. Bahkan bukan hanya wajah, sama apa itu, dada, ya. Bahkan ada yang habis doa diratakan, langsung diratakan semua sampai ke jari. Ada yang seperti itu, ya, di beberapa tempat, ya.
Kita saksikan seperti itu. Apakah ini ada tuntunannya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram an Umar radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu At-Tirmidzi. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda yadahu fid du'a, membentangkan tangannya ketika berdoa, lam yaruddahuma, beliau tidak menurunkannya, hatta yamsaha bihima wajhah, sampai beliau mengusap kedua wajahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Bulughul Maram, hadis ini memiliki penguat, yaitu hadis Ibnu Abbas dari Abu Dawud, yang semuanya menunjukkan hadis ini hasan. Selanjutnya ulama lain, kita lihat tadi itu penilaian Ibnu Hajar. Ulama lain seperti Az-Zahabi, senior Ibnu Hajar. Jadi Az-Zahabi itu lahir sebelum Ibnu Hajar. Bahkan ini tokoh idola Ibnu Hajar. Terbukti ketika Ibnu Hajar minum air Zam-Zam ketika masih kecil, beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih terkenal daripada Az-Zahabi. Az-Zahabi. Lalu Allah kabulkan, beliau juga jadi orang terkenal. Mari kita lihat penilaian Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Kemudian ulama hadis mutaakhirin Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif jiddan, lemah banget. Nah, mari kita lihat penilaian imam sebelum Imam Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, la ya'rifu hadza, aku enggak tahu hadis ini, annahu kana yamsa wajha ba'da du'a ila anil Hasan. Aku tidak mengetahui jalur hadis mengusap wajah setelah doa kecuali dari Hasan ini. Ibnu Taimiyah, wa amma raf'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi fi du'a faqad ja'a fihi hadisun katsira sahihah. Adapun keterangan Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, banyak dalilnya yang datang, itu banyak hadis-hadisnya. Tetapi wa amma mashuhu wajhah, mengusap wajah selesai berdoa, laisa anhu fihi, tidak ada hadis kecuali hadis ini, yaitu hadis Hasan tadi yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Nah, ini banyak sekali. Nah, begitu juga ucapan Al-Izz bin Abdissalam, ini Sultanul Aulia julukannya, sultannya para wali. Qala Al-Izz bin Abdussalam, wala yumsah wajha biyadi uqaibid du'a ila jahil. Tidak ada yang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa kecuali orang yang bodoh atau jahil. Nah, dari banyak sekali ucapan-ucapan ulama yang menyebutkan tentang hal itu. Jadi ada khilaf memang. Ibnu Hajar menghasankan hadis itu, yang lain melemahkan hadis itu. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, wallahu a'lam, kita ambil fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin misalnya. Beliau mengatakan, bagi yang menganggap hadis ini hasan, ya silahkan, nggak apa-apa diamalkan. Yang menganggap hasan. Bagi yang menganggap hadis ini lemah, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan ini bid'ah, nggak ada contohnya kan begitu. Nah, karena sejarah yang terjadi ketika Nabi mengusap wajah itu, karena memang masjid Nabi itu dari pasir kan lantainya, sehingga Nabi membutuhkan mengusap memang. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya memang seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Nah, jadi kesimpulannya memang nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas dari itu. Nah, oleh karena itu nasihat dari Syekh Shalih Fauzan, Abdullah bin Fauzan mengatakan, kami rasa sudah cukup masalah ini, jadi
hadis yang membicarakan amal ini dhaif, sehingga tidak perlu diamalkan. Namun ketika ada orang melakukan, kita juga tidak perlu mengingkari dengan keras. Ya, begitu kata beliau. Kenapa? Memang ada hadisnya. Nah, begitu. Cuma kata beliau, karena begitu banyak yang melemahkan, maka kami pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Jadi kami tidak mengusap wajah setelah berdoa. Namun kepada saudara yang mengusap wajah setelah berdoa, ya kami tidak akan mengingkari dengan keras seperti itu. Maka tenbah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kaitannya dengan ini tadi, doa mengusap wajah. Karena setelah sholat itu juga mengusap wajah, karena kita sholat juga doa kan, sama kan dengan ini. Iya. Ya bisa jadi itu tadi kasusnya. Nah, yang jelas ya kita berdasarkan tadi ya, itu juga perbincangan ulama juga ya. Juga ditanyakan, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 5 mengatakan, man ikhtara'a fid-din ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafat ilaih. Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam agama lalu tidak didukung oleh dalil, maka tidak boleh ditoleh, jangan dilihat, jangan diikuti. Bahkan ulama lain mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, alaika bitariqil haq wala tastauhash liqillatis salikin. Hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikasratil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan keburukan. Artinya kaum muslimin, karena tidak ada hadis yang mendukung tentang hal ini ya, tidak ada dalil yang mendukung tentang hal ini. Beda dengan tadi. Kalau tadi tentang doa, setelah doa mengusap wajah ada dalil yang mendukung walaupun diperselisihkan. Kalau ini belas gak ada dalil. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar, jangan tertipu dengan orang yang melakukan ini karena tidak ada dalilnya. Begitu kata Ibnu Hajar. Nah, maka kaum muslimin, untuk masalah mengusap wajah setelah salam itu nggak ada dalilnya. Kalau memang dibutuhkan, mungkin masjid kita kotor, nggak ada masalah. Tapi kalau dianggap ini ada sunnahnya, ada tuntunannya, ini masalah. Maka jangan dilakukan. Nah, karena nggak ada dalil. Maka Bapak, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besinya kuat ya. Tadi iya. Lumayan lah, pokok gak tiba anak kecil juga. Tapi juga kuat ini.